PJBL Terpadu Keripik Tuna, kunci transformasi pembelajaran di SMK Negeri 3 Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jonathan Deske Solang, guru di SMK Negeri 3 Bitung, mengajar mata pelajaran Project IPAS, juga dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas seorang pendidik di sekolah menengah kejuruan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan. Lebih dari itu, tugas kami adalah menciptakan lulusan yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan menjadi agen perubahan. Sama seperti halnya visi yang ada di SMK Negeri 3 Bitung, yaitu terwujudnya lulusan yang unggul, siap kerja, dan berdaya saing global. Sebagai seorang guru mata pelajaran Project IPAS di program keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan, juga sebagai seorang wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, saya melihat urgensi untuk merevitalisasi pembelajaran yang ada di sekolah. Bitung sebagai kota maritim dan sentra perikanan menuntut lulusan APHP yang tidak hanya mampu menciptakan hasil-hasil perikanan secara konvensional, tetapi juga inovatif dalam menciptakan produk yang bernilai tambah. Memenuhi harapan ini, saya berinisiatif untuk membuat sebuah transformasi pembelajaran melalui project-based learning, Keripik Tuna. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kejenuhan belajar dan kesenjangan kompetensi, sekaligus mengintegrasikan semua mata pelajaran secara holistik dalam rangka membentuk lulusan yang utuh dan selaras dengan 8 dimensi profil lulusan SMK. Sebelum Project Based Learning Keripik Tuna ini dilaksanakan, saya melihat beberapa situasi yang melatar belakangi saya melaksanakan proyek ini. Yang pertama adalah rendahnya keterlibatan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ini dilatar belakangi dengan pembelajaran yang dilakukan masih secara konvensional. Hal yang kedua yang melatar belakanginya adalah penumpukan tugas mata pelajaran. Setiap mata pelajaran masih berdiri secara sendiri-sendiri, tidak secara utuh, dan mengakibatkan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Masalah yang ketiga adalah kemampuan hot siswa yang masih rendah. Siswa hanya mampu menyelesaikan soal-soal berbasis ingatan. Ketika mereka diperhadapkan dengan studi kasus yang membutuhkan analisa produk, evaluasi, bahkan alur proses, mereka mengalami kesulitan. Sebagai guru Project IPAS, sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dalam melaksanakan Project Based Learning Keripik Tuna ini, saya menghadapi 3 tantangan besar. Tantangan yang pertama adalah kesulitan manajemen waktu dan sinkronisasi pelaksanaan proyek setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran mempunyai alokasi waktu yang berbeda, juga mempunyai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang juga berbeda. Maka, tantangan ini terjadi ketika guru-guru melakukan sinkronisasi pelaksanaan proyek yang tentunya tidak mudah. Tantangan yang kedua adalah guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan topik inti. Mereka terbiasa melakukan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran masing-masing. Ketika diminta mengintegrasikan capaian pembelajaran dengan topik proyek Keripik Tuna, mengalami penolakan. Guru kesulitan untuk menemukan hubungan atau korelasi antara capaian pembelajaran dengan proyek Keripik Tuna. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang sintaks PJBL dan 8 dimensi profil lulusan SMK.
Guru memang mengenal atau sering mendengar konsep PJBL, tetapi PJBL ini lebih disederhanakan lagi oleh para guru, hanya sekedar membuat produk dan melupakan sintaks-sintaks atau langkah-langkah yang sangat krusial. Selain itu, para guru juga masih belum memiliki pemahaman tentang 8 dimensi profil lulusan SMK, sehingga pembelajaran tidak diintegrasikan dengan 8 dimensi profil lulusan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengambil serangkaian aksi transformatif yang sistematis. Sebagai langkah awal, saya memimpin sosialisasi PJBL terpadu kepada siswa APHP. Saya memperkenalkan konsep pembelajaran Project Based Learning Keripik Tuna. Selanjutnya, memanfaatkan peran saya sebagai wakase kurikulum, saya menginisiasi pertemuan konsolidasi pemetaan kurikulum. Kami menetapkan proyek Keripik Tuna sebagai proyek semester yang wajib diintegrasikan oleh semua guru mata pelajaran terkait. Kemudian kami melakukan pemetaan topik disesuaikan dengan sintaks PJBL dan job sheet Keripik Tuna. Dan selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya membuat penjadwalan pembelajaran dengan menggunakan sistem blok dengan estimasi waktu pembelajaran kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya pelaksanaan sintaks PJBL yang dimulai dengan langkah pertama menyiapkan pertanyaan mendasar. Siswa diminta menetapkan problem statement dan project goal. Selanjutnya, langkah kedua, siswa mendesain perencanaan proyek dengan membuat proposal yang diverifikasi oleh tim guru mata pelajaran. Selanjutnya, siswa diminta untuk menyusun jadwal pelaksanaan dengan menentukan alokasi waktu maupun sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, secara kolaborasi, guru-guru melaksanakan monitoring keaktifan dan kemajuan proyek, mulai dari persiapan alat dan bahan, pelaksanaan, pelabelan, bahkan sampai pada pengemasan keripik tuna. Selanjutnya, siswa melakukan pengujian produk melalui uji organoleptik dan presentasi kepada panel juri yang terdiri dari guru lintas mata pelajaran. Selanjutnya dilakukan pemasaran hasil produk keripik tuna melalui gelar karya. Selanjutnya pada tahap akhir proyek, siswa menuliskan laporan akhir yang memuat refleksi diri tentang kesulitan dalam kolaborasi tim, kesalahan formulasi, dan solusi yang ditemukan selama pelaksanaan proyek. Dengan adanya pembelajaran proyek ini, kami sangat senang karena kami boleh berkolaborasi bersama guru dan juga teman-teman. Dengan belajar proyek ini, kami lebih termotivasi lagi untuk lebih kreatif, untuk menciptakan produk kami sendiri untuk dipasarkan. Cara menggunakan PJBL ini sangat bermanfaat bagi kami. Yang pertama, bagi guru-guru. Karena dalam PJBL ini kami menerapkan mengintegrasikan semua mata pelajaran. Adanya PJBL yang ada di SMK Negeri 3 ini menghasilkan kolaborasi kerjasama yang baik antara program keahlian yang satu dengan program keahlian yang lainnya. Transformatif pembelajaran yang signifikan ini pun membawa kami melakukan praktik baik kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Sebagai penutup, inisiatif pembelajaran Project Based Learning Keripik Tuna ini adalah bukti peran saya sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran yang inovatif di dalam kelas. Juga sebagai pengambil kebijakan, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menciptakan pembelajaran yang lebih transformatif. Kami telah mengubah teori menjadi solusi yang nyata. Kami telah menghadirkan siswa-siswa yang mempunyai soft skill, hard skill, dan karakter yang tinggi dalam rangka menciptakan lulusan sesuai dengan visi SMK Negeri 3 Bitung, yaitu lulusan yang unggul, siap kerja, dan berdaya saing global, juga sesuai dengan tuntutan 8 profil lulusan SMK. Demikian video praktik baik ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih.